Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian pengembangan yang berjudul Pengembangan Game Edukasi Heritage of Indonesia dalam materi warisan budaya Indonesia yang mendunia pada muatan IPS kelas 6 SDS Bina Insani. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aura Jawahara Ali. Dengan NIM 11076221118, saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2022. Adapun saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kolokium yang diampu oleh Ibu Dr. Uswatun Hasanah MPD dan Bapak Petrus Paulus BT Suhendro MPD. Latar belakang masalah yang saya teliti itu mengenai pembelajaran IPS di sekolah dasar yang mana berperan penting dalam menumbuhkan pemahaman siswa terhadap keberagaman budaya, identitas nasional, dan kehidupan sosial. Namun dalam praktiknya, pembelajaran IPS masih menghadapi sejumlah tantangan materi, seringkali bersifat abstrak dan kurang kontekstual. Sehingga siswa mengalami kesulitan dalam memahami apalagi mengapresiasi nilai-nilai budaya yang diajarkan. Berdasarkan hasil observasi saya di SDS Bina Insani, ditemukan bahwa siswa kelas 6 ini mengalami kesulitan dalam membedakan antara warisan budaya benda dan tak benda yang mendunia. Maka dari itu, di sini saya juga melihat adanya kegiatan pembelajaran yang masih didominasi oleh ceramah dan penggunaan LKS secara individu yang menjadikan siswa pasif dan kurang terlibat. Meskipun guru telah mencoba menggunakan media video, keterlibatan dan pemahaman siswa juga masih rendah karena videonya bersifat satu arah dan tidak interaktif. Nah, kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan media pembelajaran yang interaktif, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik abad ke-21. Siswa masa kini adalah generasi digital yang lebih responsif terhadap media visual, tantangan, dan pengalaman belajar yang menyerupai permainan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pengembangan game edukasi berbasis gamifikasi yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mampu meningkatkan pemahaman konsep belajar, keterlibatan belajar. Di sini saya juga menjelaskan mengenai grand teori yang saya gunakan, yaitu landasan utama dari penelitian ini adalah teori dari teori dari Carl M. Kapp, yaitu mengenai teori gamifikasi dalam bukunya The Gamification of Learning and Instruction. Di sini Kapp menyatakan bahwa gamifikasi bukan berarti bermain game, tetapi menerapkan prinsip-prinsip permainan ke dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan hasil belajar. Konsep inilah yang menjadi dasar pengembangan game edukasi ini, Heritage of Indonesia, di mana pembelajaran tidak lagi bersifat satu arah, tetapi juga bersifat aktif dan interaktif. Di sini siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menjalani petualangan budaya, menjawab kuis, menyelesaikan misi, dan menerima umpan balik secara langsung. Identifikasi masalahnya yaitu menjadi 4. Yang pertama adalah tingkat pemahaman siswa kelas 6 SD, SD Sebenarnya Sani ini terhadap materi IPS yang masih rendah. Nah, khususnya pada materi warisan budaya Indonesia yang mendunia, yaitu membedakan antara warisan budaya benda dan tak benda. Kemudian pembelajaran masih didominasi oleh metode ceramah dan penggunaan LKS, sehingga kurang menarik dan membosankan bagi siswa. Kemudian masalah yang ketiga yaitu media pembelajaran yang digunakan belum mampu memvisualisasikan materi secara efektif dan bermakna. Dan yang terakhir di sini, siswa kurang antusias dan pasif selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, di sini ada pembatasan masalah agar penelitian lebih terfokus dan terarah, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada yang pertama, subjek penelitiannya hanya siswa kelas 6 SD Bina Insani, kemudian fokus penelitiannya adalah pada peningkatan pemahaman siswa terhadap materi pewarisan budaya Indonesia yang mendunia dalam mata pelajaran IPAS, khususnya muatan IPS. Kemudian media yang dikembangkan adalah media pembelajaran berbasis gamifikasi yang memadukan visualisasi materi dengan gambar dan suara. Tantangan dan kuis evaluasi serta penelitian ini hanya akan menguji kelayakan dan efektivitas media pembelajaran berbasis gamifikasi untuk meningkatkan pemahaman materi IPS dan tidak membahas media pembelajaran lainnya.
Adapun perumusan masalahnya menjadi bagaimana proses pengembangan media pembelajaran berbasis gamifikasi untuk meningkatkan pemahaman materi warisan budaya Indonesia yang mendunia pada siswa kelas 6 SD Bina Insani, dan bagaimana efektivitas penggunaan media pembelajaran berbasis gamifikasi dalam meningkatkan pemahaman materi warisan budaya Indonesia yang mendunia pada siswa kelas 6 SD Bina Insani. Dan yang terakhir di bab 1 yaitu mengenai kegunaan hasil penelitian. Di sini terbagi menjadi dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis. Ini penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan kajian teoritis dalam pembelajaran IPS, khususnya mengenai pemanfaatan media berbasis gamifikasi dalam meningkatkan pemahaman konseptual siswa sekolah dasar. Kemudian untuk kegunaan praktisnya, di sini bagi mahasiswa diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa pendidikan dasar dalam mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi, khususnya untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa terhadap materi IPS yang bersifat abstrak dan kompleks. Dan kemudian bagi guru, diharapkan media pembelajaran ini akan membantu dalam pembelajaran menjadi alternatif inovatif dalam mengajar materi warisan budaya Indonesia, sehingga membantu guru menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, kontekstual, dan memotivasi siswa untuk belajar secara aktif. Dan untuk peserta didik, diharapkan media ini membantu mereka untuk memahami konsep budaya dengan lebih mudah melalui tampilan visual, tantangan permainan, dan elemen interaktif. Itu mengenai kajian teori, di sini saya membahas beberapa. Yang pertama di sini ada pembelajaran IPS di sekolah dasar. Saya akan menjelaskan secara singkat isi dari kajian teori yang pertama ini. Jadi di sini saya membahas bahwa IPS itu bertujuan membentuk siswa menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan sadar budaya. Namun materi seperti warisan budaya ini seringkali bersifat abstrak, padahal siswa SD masih belajar dalam tahap berpikir konkret. Ada kajian mengenai karakteristik peserta didik kelas 6 SD. Yang mana di sini dijelaskan bahwa siswa kelas 6 itu umumnya masih berada pada tahap operasional konkret menuju formal. Mereka menyukai aktivitas yang visual, interaktif, dan berbasis tantangan. Selain itu, mereka juga menunjukkan ketertarikan besar terhadap teknologi dan permainan digital. Maka pendekatan berbasis gamifikasi ini sangat sesuai untuk menjembatani gaya belajar mereka dengan tujuan pembelajaran. Kemudian kajian teori yang ketiga di sini ada media pembelajaran berbasis gamifikasi, yang mana dibahas bahwa gamifikasi ini adalah strategi pembelajaran yang memanfaatkan elemen-elemen permainan. Kajian teori yang selanjutnya itu saya menyertakan teori belajar yang mendukung. Di sini saya memasukkan 3 teori, yaitu yang pertama teori kognitif dari Brunner dan Piaget, yang mana media ini akan disusun sesuai dengan tahap perkembangan siswa dengan bantuan visual, narasi, dan simbol untuk mendukung tahapan berpikir konkret menuju abstrak siswa kelas 6. Kemudian teori yang kedua itu teori belajar behavioristik dari Skinner, yang mana nantinya dalam game Heritage of Indonesia ini akan dilakukan penguatan melalui reward berupa poin dan badge yang diperoleh setelah siswa menjawab soal dan menyelesaikan misinya. Dan yang ketiga itu saya juga memasukkan teori konstruktivistik dari Vygotsky, yang mana nanti di sini pembelajaran disusun secara bertahap dan disertai bantuan atau scaffolding melalui fitur petunjuk dalam game sesuai dengan kemampuan siswa. Di sini untuk hasil penelitian relevan, saya menyajikan beberapa penelitian yang meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya untuk kerangka konsep pengembangan, di sini saya membuat semacam flowchart. Adapun rancangan modelnya, di sini uraian rinci masing-masing tahap perkembangan EDI. Yang pertama pada tahap analyze, di sini langkah-langkah yang dilakukan kurang lebih sudah saya lakukan semuanya, yaitu ada observasi langsung, wawancara dengan guru, kemudian penyebaran angket kepada siswa, serta kajian terhadap kurikulum IPAS kelas 6 kurikulum merdeka. Kemudian untuk tahap desain, di sini ada penentuan tema dan alur cerita. Game ini dirancang dengan tema Heritage of Indonesia, petualangan mencari warisan budaya mendunia yang dikemas dalam bentuk cerita petualangan virtual, di mana siswa ini diajak menjelajahi berbagai daerah di Indonesia yang mempunyai warisan budaya yang diakui dunia secara digital untuk menemukan warisan budaya yang mendunia, gitu. Kemudian selanjutnya penyusunan storyboard.
Nah, storyboard ini disajikan dalam bentuk tabel menggambarkan urutan halaman layar, gamenya, kemudian narasinya, ilustrasi atau visual yang akan ditampilkan, serta efek suara yang akan menyertainya. Nah, storyboard ini akan menjadi acuan utama dalam proses pembuatan konten game. Dan yang terakhir dalam tahap desain ini ada desain layout dan tampilan game, yang mana menggambarkan mengenai tata letak antarmuka atau interface dalam game yang dirancang dengan memperhatikan keterbacaan, daya tarik visual, dan kemudahan navigasi bagi siswa kelas 6 SD. Adapun ini gambar flowchart dari game edukasinya, di sini bersifat bertahap. Selanjutnya di sini ada tabel storyboard-nya. Yang pertama di sini ada halaman pembuka. Di sini terlihat visualisasinya. Pada halaman ini ditampilkan kalimat sambutan dengan berupa audio, yaitu berupa ajakan menjelajahi budaya Nusantara, disertai gambar karakter avatar siswa dan peta Indonesia di balik kata Heritage of Indonesia ini ya. Kemudian selanjutnya di instruksi misi, pengguna diperkenalkan sebagai penjelajah budaya. Tugas utamanya adalah menemukan dan mempelajari warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Selanjutnya di sini ada peta interaktif. Pengguna diarahkan untuk memulai petualangan budaya dengan mengklik pulau yang ditandai yang bercahaya. Di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Kemudian, dalam misi penjelajahan, di sini ada 2 contoh misinya, yaitu misi menyusun puzzle Candi Borobudur dan misi mewarnai batik. Yang mana dalam halaman ini, pengguna diajak untuk menjelajah budaya yang diakui UNESCO dari berbagai daerah asalnya. Nah, ini terbagi menjadi beberapa daerah ya, di pulau-pulau ada Pulau Jawa, yang mana di sini contohnya ada Candi Borobudur. Nah, di sini siswa diajak untuk menyusun puzzle Candi Borobudur. Nah, untuk batik sendiri di sini sebagai salah satu special event, karena batik itu berasal dari seluruh Indonesia, maka dari itu tidak dijadikan spesifik satu pulau. Maka dari itu tadi disajikan ada semacam harta karun, itu salah satunya merupakan batik yang secara menyeluruh. Di sini siswa diajak untuk mewarnai batik sebagai salah satu misinya. Oke, selanjutnya untuk galeri budaya. Nah, di sini contoh kartu yang didapatkan setelah menyelesaikan misi Candi Borobudur dan Batik. Jadi di sini siswa akan memiliki galeri untuk menyimpan kartu-kartu yang didapat setelah menyelesaikan misi. Nah, di kartu ini juga dijelaskan mengenai mengapa warisan ini dikatakan sebagai warisan budaya benda ataupun tak benda begitu. Kemudian, selanjutnya setelah siswa mengumpulkan seluruh kartu dari misi-misi, nah siswa akan diajak untuk mengikuti kuis pemahaman, yang mana siswa diuji pemahamannya dengan harus mencocokkan jenis-jenis budaya berdasarkan kategori benda dan tak benda. Di sini contohnya baru 3, sebenarnya itu harusnya sesuai dengan jumlahnya lebih banyak. Namun untuk contoh di storyboard ini 3, jadi siswa harus mengidentifikasi yang mana warisan budaya benda dan tak benda. Nah, setelah menyelesaikan kuisnya, siswa akan mendapatkan badge atau penghargaan yang mana berupa sertifikat digital sebagai penjelajah budaya hebat dan juga diberikan sebuah emoticon ini. Kemudian untuk masih tahap desain, ada perancangan instrumen evaluasi yang mana di sini nantinya akan dibuat sebuah soal evaluasi mencocokkan tadi untuk mengukur pemahaman siswa dan juga akan diberikan angket tanggapan siswa untuk menilai minat, keterlibatan, dan pengalaman belajar menggunakan game, serta rubrik observasi untuk guru terhadap keterlibatan dan antusiasme siswa selama penggunaan game. Kemudian untuk tahap development, di sini akan dirancang kegiatan pengembangannya ini meliputi penulisan naskah narasi dan dialog. Kemudian ada pembuatan ilustrasi, perekaman audio, dan integrasi seluruh elemen multimedia, serta ada validasi media juga dari ahli. Kemudian untuk tahap implementation, di sini
Ada pengenalan media game kepada guru dan siswa, penggunaan media dalam proses pembelajaran IPAS, kemudian ada juga pendampingan guru dan pengumpulan data melalui observasi, pretest, post-test, dan angket tanggapan siswa. Untuk evaluasinya sendiri akan dilakukan evaluasi formatif dan sumatif. Selanjutnya untuk bab 3 untuk metode penelitian, adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengembangkan media game edukasi berbasis petualangan virtual dengan judul Heritage of Indonesia yang memuat materi warisan budaya Indonesia, benda dan tak benda yang diakui UNESCO, kemudian menentukan kelayakan dan efektivitas media game tersebut dalam menstimulus pemahaman siswa kelas 6 terhadap perbedaan budaya, benda dan tak benda, serta mengukur peningkatan pemahaman siswa setelah menggunakan media game. Adapun tempat dan waktu penelitiannya seperti yang saya sudah sajikan dalam tabel, ini dalam rentang dari bulan Juli hingga September 2025. Kemudian pendekatan dan metode penelitiannya saya menggunakan tadi sudah saya jelaskan, yaitu menggunakan model EDI dengan 5 tahapan, yaitu analyze, design, develop, implement, dan evaluate. Nah, di sini ada deskripsi singkat yang kurang lebih sama. Adapun prosedur pengembangannya, yaitu di sini tahap analyze sudah dilakukan dalam mencari masalahnya, kemudian perancangan masih dalam tahap dilakukan. Untuk pengembangannya atau development akan dilakukan selanjutnya, yaitu menulis naskah narasi, membuat ilustrasi budaya, menggabungkan semua elemen, dan validasi. Untuk implementasinya, akan melaksanakan uji coba game di kelas 6 SD ini, dan guru mendampingi siswa dalam saat menggunakan gamenya. Dan untuk evaluasinya akan dilakukan seperti tadi sudah saya beri mention gitu ya, untuk evaluasi formatif dan sumatif. Untuk instrumen penelitiannya, ada lembar observasi siswa, pedoman wawancara guru, angket kebutuhan siswa sebelum pengembangan, kemudian ada lembar validasi ahli, kemudian ada tes pemahaman materi, pretest dan post-test, dan angket respon siswa pasca penggunaan media. Adapun teknik analisis data yang akan digunakan yaitu yang pertama, data kualitatif akan diperoleh melalui observasi, wawancara guru, serta tangkapan terbuka dari siswa dan validator. Analisis digunakan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk data kuantitatif sendiri akan dilakukan perhitungan skor dan rata-rata menggunakan skala Likert 1-5 dengan rumus yang disertakan di sini, serta konversi skor ke kategori kualitatif, yang mana seperti dalam skala di tabel ini ya. Dan juga analisis efektivitas dibandingkan nilai rata-rata pretest dan posisi siswa untuk mengukur peningkatan pemahaman. Kurang lebihnya sekian presentasi proposalan penelitian dan pengembangan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.